Ternyata dia balas lagi nih, ya kak nggak apa-apa, alhamdulillah ini sudah di tahap training offline karena melihat tata cara di video yang YouTube kakak. Thanks kak, videonya sangat bermanfaat. Oh, alhamdulillah. Halo WhatsApp guys, kembali lagi di channel YouTube saya, Odial Vlog. Kali ini gue mau buat konten lagi. Alhamdulillah baru bisa buat konten setelah sekian lama. Jadi gue mau balesin komen-komen kalian karena gue capek banget balesin satu-satu hampir setiap hari. Jadi mungkin ada beberapa yang gue bales di part 2 ini. Jadi yang belum nonton di part 1 silahkan ditonton dulu di deskripsi ya. Oke, yang pertama dari LD Pranata. Kumis juga harus dicukur ya bang, walaupun interview online. Oke bang Edi, LD. Kalau kumis mah kan udah saya jelasin di video kemarin ya. Kumis itu wajib dicukur karena kalau di Alfamart itu harus rapi gitu kan, nggak boleh ada apa ya, walaupun satu biji itu nggak boleh gitu. Kayak gitu ya. Dari Rapi Cipmuns, bang nanya kalau salah masukin nomor saat psikotes masih terbaca nggak, soalnya udah terkirim. Kalau udah terkirim pasti udah dibaca ya, tapi ya itu bertahap. Kalau seandainya lagi benar-benar membutuhkan biasanya cepat dipanggil. Oke, dari Rasito Rawin, bang apakah tinggi badan harus 165 cm? Soalnya di info yang saya dapat nggak ditulis kualifikasi untuk tinggi badan. Oh ya, saya juga berkacamata, apakah mempengaruhi juga? Oke, buat tinggi badan udah saya bahas kemarin. Tinggi minimal tuh 165. Cuma nggak semua gitu, nggak semua domisili itu 165. Mungkin di zona kalian atau di provinsi kalian itu ada yang 160, ada yang 163 itu juga ada. Gitu ya Bang Rasito. Oke, dari Isri Wantina, mau nanya bang, nggak pandai di bidang komputer terus itu gimana? Kan kalau di Alfamart itu kan ada tahap training ya, jadi istilahnya pasti bakalan diajarin dari nol banget, dari gimana cara ngasir, gimana cara ngomongnya, atau gimana cara promosiin barang gitu. Dari Lailatul Ajijah, mau tanya kalau training online tatap muka nggak ya? Saya bingung, masih bekerja tapi mau ikut training di Alfamidi. Kalau training online, kalau sekarang kan PPKM, cuma tergantung juga. Kalau misal di zona kalian lagi PPKM berarti ya online. Kalau nggak PPKM ya pasti tatap muka, pasti itu. Karena kan kalau training itu, kalau online itu susah belajarnya. Oke, next dari Fatihah Nur Rahma, mau tanya dong, kan pas training tuh ada sistem gugur ya, itu pas training online itu nanti kita suruh jawab pertanyaan apa gimana ya? Takut banget. Yang namanya training, dimanapun training itu pasti pembelajaran ya, kayak ya tadi udah saya jawab. Yang namanya training itu pasti ya belajar gitu, udah belajar dites bisa apa enggak, udah belajar dites, ya gitu terus pokoknya sampai kita tuh benar-benar paham gitu, basic kita tuh bisa atau enggak. Oke, dari Riana Ana, SKCK wajib nggak? Wah, kalau SKCK itu persyaratan ya, jadi kalau di Alfamart itu ya wajib banget SKCK. Oke, dari Imim Selpo, kamu tanya kalau pakai kacamata minus apakah bisa diterima kerja di Alfamart? Oh, tadi juga ada pertanyaan ya, tapi saya lupa belum jawab. Oke, kalau kacamata itu ya kalau bisa ditahanin lah selama training tuh, jangan sampai pakai kacamata dulu. Saya belum pernah dengar gitu kalau pakai istilahnya minus itu bisa kerja di Alfamart. Belum pernah dengar karena
Biasanya kalau pas lagi training tuh ada juga yang minus, cuma dia duduknya di depan gitu pas lagi training. Oke, dari Pina Adeningrum. Kak, apakah harus cantik atau good looking? Wah, nggak juga lah. Nggak semua. Yang penting itu kalau rezeki kita di Alfamart gitu, kita nggak perlu cantik, nggak perlu ganteng tuh nggak perlu. Yang penting itu rapi aja. Udah saya bilang kan, yang penting rapi, kuku nggak boleh panjang atau nggak boleh berjenggot, terus ya pokoknya rambut juga harus rapi gitu. Karena zaman saya dulu itu ya harus rapi banget gitu. Ya sampai sekarang pasti harus tetap rapi. Oke, dari DILJJ Gimang. Kak, berkas yang kita kirim online harus sama yang kita bawa. Ya jelas lah. Kalau persyaratan itu harus sama gitu. Misal persyaratannya di kota kalian harus gini, ya berarti memang harus kayak gitu. Nggak bisa beda gitu. Nanti pasti jadi apa? Ribet urusannya. Kan nanti guys. Oke, dari Mia Nodel. Bang, tes matematika Pilgan atau esai? Kalau saya dulu esai. Kalau saya ya mungkin tetap esai sih. Cuma nggak tahu juga kalau sekarang. Biasanya esai. Oke, dari Muhammad Mujib. Bang, dapat panggilan interview terus lewat tanggal buat interview. Bisa nggak, Bang? Waduh, ini apa ya? Di Alfamart itu banyak loh, banyak banget yang mau kerja di Alfamart gitu. Istilahnya kalau seandainya sampean gitu, sampean udah ngelewatin tanggal, kalian harus interview. Terus lewat tanggal ya pasti di skip lah kayak video gitu loh. Makanya kalian jangan skip video ini lah, tolong lah. Oke. Dari Nurasia Jamil. Soal soal matematikanya berapa, Kak? Soal matematika itu biasanya esai ya, yang tadi saya bilang esai itu 20 soal. Ya, matematika cerita, saya kan udah bilang tuh di video sebelumnya. Oke, dari PNG. Bang, saya ijazah belum turun, tapi sudah ada SKL. Apakah bisa, Bang? Nah, ini berlaku buat teman-teman yang baru, adik-adik lah ya. Adik-adik yang baru lulus gitu. Biasanya kan ijazah belum keluar, terus dapatnya tuh SKL. Bisa. Karena SKL itu kan surat keterangan lulus sama aja kayak ijazah, cuma ya ijazahnya belum turun, jadi itu sebagai penggantinya gitu. Terus dari Rijal Project, Mas misalnya nggak lolos daftar lagi boleh nggak? Ya boleh dong, ya nggak ada yang larang gitu. Selagi kita mau benar-benar mau kerja di Alfamart ya terus gitu, daftar lagi sampai bisa gitu, sampai berhasil, sampai diterima. Beda sama yang si biru gitu. Kalau si biru biasanya nunggu 6 bulan dulu baru bisa daftar lagi. Biasanya tuh ya nantilah saya bakal jelasin di nomor beda lagi nih. Dari Chandra. Bang, kalau masuk di Alfamart itu ada nggak tes yang buka baju? Ya ada. Saya dulu juga buka baju. Terus celana itu sampai segini nih. Kita dicek tuh badan kita apakah ada tato atau ada bagian yang luka gitu. Kalau saya dulu kayak gitu. Mungkin kalau sekarang juga karena PPKM gitu. Biasanya sih dengar-dengar udah enggak gitu. Cuma nggak tahu juga kalau di zona kalian gimana. Ikutin aja lah aturannya gimana. Oke, dari Dedi Rohman. Kak, kalau rambut saya gundul gimana, Kak, saat interview? Ya nggak apa-apa. Justru saya dulu waktu training itu gundul ya, istilahnya cuma 2 cm lah disisain kayak kepala tentara gitu loh. Cuma kalau sekarang tuh enak, cuma yang penting rapi aja rambutnya, nggak acak-acakan, nggak gondrong, ya pokoknya rapi banget gitu lah. Yang penting kayak gitu kalau sekarang. Kayaknya beruntung banget kalau saya dulu botak gitu. Oke, dari Nurul Amalina. Gaji di Alfamart jadi kru berapa, Kak? Kalau gaji dimanapun gaji itu tergantung UMR kalian gitu, UMR UMK kalian. Kalau seandainya UMR kalian 28 gitu, kayak di zona saya kan 28 kalau nggak salah, ya segitu gitu. Itu untuk yang kru store, beda lagi sama yang pejabatnya gitu.
Jadi semakin jabatan kita naik, semakin naik juga gaji kita. Makanya semangat kalau mau fokus kerja di Alfamart gitu. Karena kan ada jenjang karirnya juga. Oke, next lanjut dari Ripan R. Bang, gua kan ada panggilan interview online via Google Meet. Nah, rambut gua sedikit gondrong, diikat jadi masalah nggak? Apa harus potong rapih? Terima kasih. Nah, lagi-lagi udah saya bilang, udah tak bilang ya tadi, rambut itu yang penting rapi gitu loh. Jangan nyeleneh lah kalau kalian benar-benar mau fokus di Alfamart, ikutin peraturan gitu loh. Kan setiap perusahaan itu ada peraturannya masing-masing. Jadi kalau seandainya rambutnya harus rapi, ya udah rapi gitu loh. Jangan pas apa interview harus rapi, apa harus diikat, ya enggak, ya harus rapi gitu. Nanti kan ada itu menilai kita tuh orangnya rapi atau enggak gitu loh, bener-bener apa enggak. Oke, dari Ratna Sari, kalau masih ngurus SIM belum jadi gimana? Kalau SIM itu biasanya di helper loh persyaratannya. Ya mungkin karena saya juga udah kerja di Alfamart lumayan lama baru disuruh buat SIM. Kenapa? Karena kalau kita punya motor gitu kan, kalau kita punya motor terus kita kan ada jaminan kecelakaan apa gimana kalau nggak salah. Jadi kita harus punya SIM. Nah, kalau kita punya SIM, insya Allah kita ada bantuan gitu loh, ada bantuannya lah. Beda sama yang nggak punya SIM, karena kita nggak punya apa-apa, nggak ada persyaratan buat berkendara gitu. Misalnya kita ada perjalanan di Alfamart mau kerja, terus terjadilah kecelakaan, terus kita nggak punya SIM, ya ribet gitu loh. Gimana gimana perusahaan mengurusin kita gitu kalau kitanya aja nggak mau diurus gitu. Yang penting kalau buat ngelamar biasanya nggak pakai SIM. Oke, kita lanjut di Instagram ya, karena banyak banget yang nge-DM gue gitu di Instagram, banyak banget. Gue sampai kewalahan satu-satu, makanya gue pelan-pelan buat balas komentar kalian, ya walaupun cuma beberapa gitu. Karena kebanyakan juga sama sih pertanyaannya. Oke, dari @adha_paladip22. Assalamualaikum kak, perkenalkan nama saya Atta Atpal Adi Pansori. Halo, salam kenal. Saya dari Odi ya. Begini kak, langsung ke intinya saja. Saya mau nanya tentang pendaftaran online Alfamart. Mohon bantuannya kak, soalnya saya baru lulus tahun ini. Masih belum pengalaman soal bekerja dan saya sudah dapat panggilan tes teknikal kru dari rekrutmen Alfamart. Mohon bantuannya kak. Ini karena saya balasnya sekitar 2 hari 3 hari gitu kan. Nah, ini saya jawab. Ternyata dia balas lagi nih, ya kak nggak apa-apa, alhamdulillah ini sudah di tahap training offline. Karena melihat tata cara di videonya YouTube kakak, thanks kak, videonya sangat bermanfaat. Oh, alhamdulillah, semoga sukses ya. Yang penting fokus, kalau kita benar-benar kerja itu yang penting fokus, ikuti peraturan yang ada, jadi tetap semangat. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Kemungkinan nanti next video saya bakalan jawab lagi, jadi silahkan komentar di bawah kalau ada pertanyaan yang jelas, atau yang belum jelas silahkan di komentar di bawah ya. Kalau seandainya jawaban tadi kurang istilahnya kurang lengkap gitu, kurang fokus, silahkan DM saya, kak ini maksudnya gimana, kak ini maksudnya gimana, saya tunggu ya. Oke, jadi gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau benar-benar kerja di Alfamart. Semoga kedepannya atau nanti setelah nonton video ini daftar terus diterima, amin Allahumma amin. Oke, next saya akhiri video ini, silakan subscribe channel YouTube saya dulu nih. Jadi kita berteman lah, jangan kalian cuma nonton-nonton doang tapi nggak subscribe, sayang banget itu. Siapa tahu nanti kedepannya saya bisa memberikan informasi yang lebih bermanfaat lagi. Oke, gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back.